tahlilan tidak ada dalilnya sama sekali. Para jemaah, saya akan buktikan kalau sudah sampai kepada antum dalil, jangan lagi mengingkari. Malu kalau mengaku salafi, kita justru hanya menerima dalil yang sesuai hawa nafsu kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam As-Suyuti dalam kitab Tuhfatul Ahwadi dibawakan ucapan Imam As-Suyuti. Kata beliau, "Ukhtulifa fi wusuli thawabil Qur'ani lil mayyiti, fajumhurus salafi wal a'immati thalathati 'alal wusuli." Kata Imam As-Suyuti, diperselisihkan apakah sampai bacaan Al-Quran pahalanya kepada mayit, apakah sampai? Mayoritas ulama salaf dan ulama 3 madhab itu berpendapat sampai. Para jemaah, para ulama berselisih terkait pahala bacaan Al-Quran. Kalau dikirim kepada mayit, sampai atau tidak? Mayoritas ulama salafi, kata Imam As-Suyuti, meyakini sampai. Yang anehnya kenapa mayoritas ustadz salafi zaman sekarang meyakini tidak sampai. Ini aneh sekali, sangat-sangat aneh. Mayoritas ulama salafi terdahulu, salafus soleh, meyakini sampai terkait bacaan. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa, ketika beliau menjelaskan bahwa amalan-amalan badan, baca Quran, haji, sholat, puasa, itu diperselisihkan sampai atau tidak pahalanya kalau dikirim. Kata beliau, "Was-shawabu annal jami'a yasilu ilaihi." Yang benar bahwa semua amalan-amalan badan tadi bisa sampai pahalanya kepada si mayit. Para jemaah, adapun selain amalan badan, amalan harta seperti sedekah, memberi minum, memberi makan, kata Imam Ibnu Taimiyah, "Fala niza'a baina ulama'is sunnati wal jama'ati fi wusuli thawabil ibadatil maliyati." Tidak ada perselisihan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampainya pahala amalan ibadah harta kas-sodaqoti, seperti sedekah. Kalau sedekah para jemaah, memberi makan, memberi minum, diniatkan pahalanya untuk si mayit, tidak ada perselisihan. Sepakat semua ulama Ahlus Sunnah Salafi sampai. Dan itulah inti dari acara tahlilan. Mereka memberi makan, memberi minum, tujuannya supaya pahala sedekah memberi makan dan minum itu sampai kepada keluarga mereka yang baru saja meninggal. Para jemaah, sekarang kita lihat dalil. Tadi ucapan para ulama sepakat. Kalau bacaan mayoritas sampai. Kalau sedekah sepakat tanpa ada perselisihan. Syekh Al-Utsaimin, beliau pernah ditanya tentang ayat Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seorang manusia tidak akan mendapatkan kecuali hasil usahanya sendiri. Ini dalil satu-satunya dalil yang paling inti yang dijadikan semua ustadz salafi sebagai alasan pahala tak bisa dikirim. Ini salah faham. Beliau ditanya, apakah dengan ayat itu menunjukkan anna tsawaba la yasilu ilal mayyit idza uhdiya lahu, bahwa pahala tidak bisa sampai kepada mayit jika dihadiahkan? Apa jawab Syekh Al-Utsaimin? Al-muradu annal insana la yastahiqqu min sa'i ghairihi syai'an. Maksud ayat itu bahwa seorang manusia tidak berhak mendapat bagian dari hasil amalan orang lain. Orang beramal soleh nggak mungkin kita dapat bagian. Itu cerita orang bekerja nggak mungkin kita ikut dapat gaji. Kita nggak kerja bagaimana mungkin dapat gaji? Tentu yang kerja saja yang dapat gaji. Itu ayatnya, kurang lebih begitu maksudnya. Kata beliau, walaisal muradu annahu la yasilu ilaihi thawabu sa'i ghairihi. Bukan maksud ayat itu bahwa tidak sampai kepada si mayit pahala
usaha orang lain. Jika idza qasadahu, jika dia kirim, dia maksudkan, bukan itu maksudnya, bukan nggak sampai kalau dikirim. Kenapa? Kata Syekh Al-Utsaimin, likasratin nususil waridati fi wusuli thawabi sa'il ghairi. Karena banyak sekali dalil-dalil yang datang menunjukkan sampainya bacaan, sampainya pahala usaha orang lain ila ghairihi, kepada yang lainnya, wantifa'ihi bihi, dan dia mendapat manfaat dengannya. Idza qasadahu bihi, jika diniatkan dikirim pahalanya. Para jamaah, para salafiyin, terkhusus para ustadz salafi, teman-teman dan guru saya, kata Syekh Utsaimin, mengirim pahala, amalan ibadah, itu dalilnya bukan cuma ada. Kalau ada satu saja sudah sangat cukup menunjukkan itu amalan salafi ahlus sunnah. Namun Syekh Utsaimin mengatakan dalilnya banyak. Bukan ada tapi banyak. Dan semuanya qiyas. Para jemaah, qiyas itu dalil yang disepakati para jemaah. Mayoritas ulama salafi meyakini qiyas. Dan itulah dalilnya Syekh Imam As-Suyuti mengatakan tadi, Ibnu Taimiyah mengatakan tadi, yang benar sampai semua dalilnya qiyas. Jadi qiyas itu dalil para jamaah, bukan hanya contoh. Terlalu salah keyakinan mayoritas orang salafi, kita para ustadz salafi, bahwa dalil itu hanya contoh. Kalau Nabi tidak contohkan, berarti ibadah itu sebagai ibadah yang bid'ah atau yang sesat. Ini sangat salah. Silakan diulang di kajian kita yang lalu, kajian keempat. Nah, apa dalilnya? Kata Syekh Al-Utsaimin, dalilnya banyak. Beliau bawakan 7 dalil. Namun saya sampaikan sebagian saja. Di antaranya adalah al-udhiyatu 'anil mayyit. Nabi menyembelih kurban, pahalanya untuk orang yang meninggal. Untuk bahkan semua umatnya. Apa kata Nabi? Di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi, Allahumma hada an ummati jami'an. Ya Allah, sembelihanku ini pahalanya untuk umatku semuanya. Nabi kirim pahala sembelihan beliau untuk semua umat Islam. Para jemaah, padahal kita nggak beramal. Dapat pahala karena Nabi kirim. Nabi yang mengajarkan. Itu dalil sahih. Dalil yang berikutnya kata beliau, as-sadaqatu 'anil mayyit, bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha. Kata, ada seseorang datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Nabi, ibuku baru meninggal tiba-tiba. Uftulitat. Meninggalnya itu tiba-tiba. Walam tusi, sehingga tidak